Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan melimpahkan kebaikan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami boleh bangun kembali di pagi ini dan diberikan kesempatan baru. Kami percaya Tuhan sediakan buat kami perkara-perkara yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika lampu pijar ditemukan, awalnya lampu itu hanya bertahan beberapa jam saja. Tapi semakin lama dengan adanya perbaikan, maka masa pakai dari lampu pijar mulai bertambah. Dan dengan semakin majunya teknologi yang ada, membuat lampu yang ada saat ini dapat mencapai daya tahan yang lebih lama. Namun demikian tetap saja ada batas waktunya, di mana lampu itu akan mati. Dalam dunia ini segala sesuatu ada masa berlakunya. Ada waktu untuk expire, waktu untuk menjadi kadaluarsa, menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Segala yang ada di dunia ini bersifat hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Sepanjang-panjangnya jangka waktu dari sesuatu, tetap ada masanya ia akan habis berlaku. Termasuk kehidupan kita di bumi ini. Karena itu kita perlu mengarahkan perhatian kita pada yang kekal dan mengutamakan kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ini dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kita lihat di sekitar kita, dan itu mempengaruhi kita, membuat kita bergerak, melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Kita melihat dengan mata jasmani kita, ada harta benda, materi, kita melihat pekerjaan, kita melihat berbagai masalah yang ada di dunia ini. Tapi ayat ini mengingatkan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Ada begitu banyak hal yang menarik di dunia ini. Kekayaan, status, penampilan fisik, dan kesuksesan materi. Semua itu sangat menarik hati. Tapi kita perlu sadari bahwa semuanya itu hanya sementara dan akan berlalu. Ayat ini mengajak kita semua untuk melihat melampaui apa yang nampak di mata kita dan fokus pada hal-hal rohani yang bersifat kekal. Apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita adalah kekal. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tapi Tuhan ada dan Tuhan kekal. Kita tidak bisa melihat sorga yang begitu indah, tapi sorga ada dan sorga bersifat kekal. Tubuh kita semakin hari semakin menua. Kekuatan jasmani kita semakin melemah. Tapi secara rohani, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau semua yang ada di dunia ini akan berlalu, maka kita seharusnya tidak berfokus pada apa yang berlalu itu. Kita harus berfokus pada yang kekal. Bagaimana caranya saudara? Berpaut kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan yang kekal, tinggal di dalam firman-Nya yang kekal, miliki hubungan yang erat dan pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan,
Jangan hidup dalam kedagingan kita yang sementara, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan buat kita masing-masing secara pribadi, apa yang menjadi fokus kita pada saat ini? Apakah kita memperhatikan yang kelihatan oleh mata jasmani kita? Ataukah kita mengarahkan fokus kita kepada yang kekal, kepada Tuhan, kepada firman-Nya? Dan apakah kita menghidupi nilai-nilai yang kekal, yaitu kasih yang Tuhan ingin ada selalu dalam kehidupan kita? Biarlah mulai saat ini saudara, kalau kita senantiasa terfokus kepada hal-hal yang sementara, berubahlah, arahkan fokus kita kepada yang kekal. Ajar anak-anak, bimbing keluarga kita, bimbing pasangan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita untuk berfokus pada kekekalan, berfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah hidup yang kekal, dan biarlah kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya, senantiasa mengarahkan pandangan kita pada tujuan yang kekal, panggilan yang kekal, yaitu panggilan sorgawi yang membawa kita pada kemuliaan-Nya. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian, agar kami tidak fokus kepada hal-hal yang sementara, tapi fokus pada yang kekal. Kami akui seringkali kami begitu terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kami bereaksi, kami meresponi keadaan dan bertindak menurut apa yang kami lihat, dan kami begitu terpengaruh, kami begitu terdampak dengan apa yang dilihat oleh mata kami. Tapi saat ini kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kami tidak mau terpuruk dalam kekecewaan ketika melihat hal-hal yang ada di depan mata kami, yang membuat kami putus asa, kehilangan semangat dan pengharapan. Tapi kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, serta pengharapan, dan bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan diberkati Tuhan, kami menjadi berhasil, dan hidup kami memuliakan Tuhan, dan jadi berkat kesaksian buat sesama kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.